Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Uwais Anis Haruman. Masih tetap dalam bincang tentang online learning. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan topik tentang bagaimana merangkai pembelajaran daring. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin memperkenalkan satu framework yang saya beri nama PEDATI. PEDATI adalah kepanjangan dari pelajari, dalami, terapkan, evaluasi. Jadi PEDATI adalah satu model learning pathway yang dapat dijadikan sebagai acuan ketika kita merangkai pembelajaran daring. Seperti apakah gerangan? Mari kita lihat. Dalam PEDATI terdiri dari 4 siklus seperti yang terlihat di layar ini. Siklus yang pertama adalah pelajari. Yang dimaksud pelajari adalah upaya kita untuk mengajak mahasiswa kita untuk mempelajari serangkaian learning object yang relevan yang telah kita tentukan. Learning object ini bisa bentuknya teks seperti e-book, bisa PDF, atau Microsoft Word, dan lain sebagainya. Bisa visual seperti infografis atau slide presentasi, bisa video, animasi, dan lain sebagainya. Nah, setelah mahasiswa diajak untuk mempelajari materi, pertanyaan berikutnya adalah langkah apa yang harus kita lakukan agar mahasiswa itu dapat menguasai tujuan pembelajaran yang kita harapkan sesuai dengan learning object yang diberikan. Nah, dalam konteks e-learning, ini disebut dengan upaya untuk mencari evidence atau bukti. Nah, bagaimana membuktikannya? Nah, maka untuk membuktikan apakah dia telah mempelajari ini atau menguasai konten yang telah kita berikan, maka ada 3 langkah lanjutan. Nah, 3 langkah lanjutan ini boleh dipilih salah satu atau salah 2 atau tiga-tiganya. Ya, semakin ketiga-tiganya tentu saja akan semakin baik. Nah, langkah berikutnya adalah setelah mengajak mereka untuk mempelajari materi, tentu saja kita ingin ajak mereka memperdalam apa yang telah dipelajari. Nah, memperdalam apa yang telah dipelajari dapat kita lakukan melalui chat, melalui forum diskusi, dan atau melalui teleconference. Nah, setelah memperdalam apa yang telah dipelajari, tentu saja kita ingin lebih jauh mengajak mahasiswa untuk dapat menerapkan apa yang telah dipelajari. Maka masuk pada siklus yang ketiga, yaitu terapkan. Nah, biasanya agar mahasiswa dapat menerapkan apa yang telah dia pelajari, maka kita berikan online assignment. Nah, selanjutnya, ketika mereka sudah diajak untuk menerapkan apa yang telah dia pelajari, maka kita ingin mereka dapat mengukur keberhasilan belajar atau sejauh mana tingkat penguasaan materi yang mereka lakukan. Maka kita lakukan evaluasi. Biasanya dalam pembelajaran daring, evaluasi yang sifatnya bisa kita lakukan melalui tes objektif, kita bisa berikan melalui kuis atau dengan tes. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada dasarnya, pedati dalam konteks yang saya sampaikan ini, langkah dalami, terapkan, dan evaluasi pada dasarnya adalah bagian dari asesmen hasil belajar. Artinya, ketika dia berpartisipasi dalam diskusi atau teleconference, opini dan argumentasi yang mereka berikan, kita jadikan sebagai bagian dari penilaian. Begitu juga dalam online assignment dan tentu saja untuk yang tes atau kuis. Sebab untuk performance yang sifatnya non-objektif test, sebenarnya kan kita bisa ukur melalui tugas dan juga melalui forum
diskusi. Dari sini kita dapat mengetahui kemampuan siswa itu sendiri. Nah, itulah sebabnya 4 siklus ini menjadi satu framework yang saya usulkan ketika kita merangkai suatu pembelajaran daring. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menerapkan pedati ini dalam konteks senyatanya di lapangan. Nah, dalam hal ini saya menawarkan 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan pragmatis atau pendekatan praktis, tapi sifatnya parsial. Dan ini saya usulkan bagi para dosen yang memang belum familiar dengan kompleks learning management system. Mengapa demikian? Bapak dan Ibu sekalian, dalam pembelajaran daring, sejatinya proses pembelajaran itu difasilitasi oleh satu sistem yang kita sebut dengan learning management system. Namun, karena learning management system dalam faktanya sampai saat ini belum dikuasai betul oleh sebagian besar dosen, maka pendekatan parsial ini menjadi salah satu alternatif yang dapat dipilih. Nah, mari kita lihat. Dengan pendekatan parsial, katakanlah, pada tahap pelajari, pada tahap awal, maka dosen bisa menyampaikan learning object atau materi digital baik dalam bentuk teks, visual, audio, video, animasi, simulasi, dan game, apakah buatan sendiri atau by utilization, memanfaatkan apa yang telah ada, disampaikan melalui yang paling familiar diantaranya adalah email. Dalam hal ini supaya bisa langsung ke seluruh mahasiswa, maka melalui email group atau disebut dengan mailing list. Atau kita bisa memanfaatkan sosial media atau medsos. Di antara sosial media yang sudah familiar bagi sebagian besar dosen adalah WhatsApp atau WhatsApp group atau Telegram, termasuk di dalamnya Telegram group. Nah, sehingga dengan WhatsApp group dan Telegram group, dosen dapat menyampaikan materi-materi ini yang kita harapkan mahasiswa dapat mempelajarinya. Nah, bagaimana kita dapat mengukur mereka sudah mempelajari atau tidak? Maka kita buktikan dengan 3 aktivitas berikut. Misalnya kita lanjutkan dengan proses mendalami. Nah, untuk mendalami kita lakukan teleconference atau forum diskusi. Nah, untuk teleconference kita bisa manfaatkan Google Hangout yang free atau Zoom Cloud yang free. Namun demikian, saya yakin karena melihat dari fakta, belum semua dosen atau sebagian besar dosen familiar dengan teknologi teleconference yang sifatnya webinar seperti Google Hangout atau Zoom Cloud. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian bisa manfaatkan forum diskusi atau chat melalui email, mailing list, atau sosial media, dalam hal ini adalah WhatsApp group atau Telegram group. Begitu juga jika Bapak Ibu memilih untuk untuk mengajak mahasiswa untuk langsung dapat menerapkan apa yang telah dipelajari, maka Bapak Ibu berikan online assignment atau tugas secara online. Nah, dengan 3 kombinasi ini, saya yakin ini sudah dapat meningkatkan interaksi pembelajaran. Sejauh respon yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian ketika mereka berpartisipasi dalam forum diskusi atau melakukan submit tugas, itu sangat-sangat cepat, sangat-sangat komunikatif, sangat-sangat motivatif, dan apresiatif yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian kepada mahasiswa.
Bisa juga Bapak dan Ibu sekalian melakukan siklus yang keempat, yaitu evaluasi. Evaluasi yang sifatnya objektif tes bisa Bapak Ibu lakukan dengan menggunakan Kahoot, atau dengan kuisis, atau dengan Slido. Namun yang ini masih kategori yang agak kompleks menurut saya, dan belum semua dosen familiar dengan hal ini. Nah, solusinya tetap Bapak dan Ibu membuat tes yang sifatnya uraian atau non-objektif yang bisa disampaikan kepada mahasiswa melalui mailing list atau WhatsApp group atau Telegram group. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin contohkan bagaimana diskusi, tugas, dan materi disampaikan melalui WhatsApp group. Nah, ini sebagai contoh Bapak dan Ibu sekalian, sebagai contoh saya memberikan materi berupa video melalui WhatsApp group kepada mahasiswa seperti ini. Ya. Nah, jika kita ingin membuat satu diskusi kepada mahasiswa, maka kita tinggal tambahkan seperti ini, dan kita tuliskan di sini misalnya, dengan memperhatikan video tersebut, coba Anda analisis esensi penting apa saja yang harus kita pertimbangkan ketika kita merancang pembelajaran online. Stop sampai sini. Jika sampai sini dan kita send, maka kita telah membuat satu forum diskusi. Dengan harapan mahasiswa dapat saling menjawab dan lain sebagainya, dan kita memberikan respon terhadap argumen, opini, ide yang diberikan oleh mahasiswa. Nah, jika kita ingin ubah menjadi tugas, maka kalimatnya mungkin kita beri tambahan. Dengan tambahan, silahkan hasil analisis tersebut Anda tuangkan ke dalam satu paper, misalnya tidak lebih dari 2 halaman. Alangkah baiknya jika Anda mengutip referensi tambahan lain untuk memperkuat argumentasi Anda. Tugas dikumpulkan tanggal sekian, misalnya. Nah, ketika ini di-send oleh Bapak dan Ibu sekalian, maka Bapak Ibu telah memberikan tugas online walaupun melalui media sosial, dalam hal ini adalah WhatsApp group. Kita kembali ke presentasi. Nah, pendekatan berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, itu adalah pendekatan yang ideal yang saya sebut dengan pendekatan terpadu. Nah, ini berlaku bagi dosen-dosen yang telah familiar dengan kompleks teknologi, yang telah familiar dengan advanced technology, dalam hal ini adalah familiar dengan learning management system. Nah, pendekatan terpadu ini, semua siklus ini untuk satu topik, bahkan untuk satu course, itu sudah terpadu, terintegrasi dalam satu sistem yang namanya Learning Management System. Di antara Learning Management System yang dapat digunakan oleh Bapak dan Ibu sekalian, itu terdiri dari 2 kelompok menurut saya. Kelompok yang pertama adalah kelompok LMS yang sederhana, yaitu yang ini. Yang ini Bapak Ibu sekalian. Di antaranya adalah Edmodo atau Google Classroom. Di antaranya, masih banyak yang lain. Kemudian LMS yang sifatnya advance dan kompleks, di antaranya adalah Moodle dan Blackboard. Moodle versi gratis, non-proprietary, dan Blackboard adalah versi berbayar atau proprietary. Nah, gitu ya. Nah, di sini semuanya sudah terpadu, baik materi yang disampaikan, forum diskusi, chat, tugas online, dan tes atau kuis ada dalam satu sistem. Nah, sebagai contoh, saya ingin sharing apa yang saya lakukan terhadap mahasiswa saya dengan menggunakan learning management system yang sederhana, yaitu Google Classroom. Nah, dalam Google Classroom, Bapak dan Ibu sekalian, saya memberikan materi seperti ini, di sini.
Kemudian, saya berikan tugasnya seperti ini, dan sudah 16 mahasiswa saya mengumpulkan tugas dan saya berikan nilai, bukan hanya sekedar nilai, tapi juga, umpan balik yang kita berikan kepada mahasiswa. Begitu pula, yang terkait dengan, eee, apa namanya, diskusi seperti ini, saya berikan, materi dan setelah itu dilanjutkan dengan diskusi. Nah, untuk diskusi dari 16 mahasiswa yang baru melakukan diskusi adalah 14 orang. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan teknologi, dalam hal ini adalah learning management system yang sifatnya, sederhana, dalam hal ini adalah Google Classroom. Nah, demikian, Bapak dan Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana merangkai pembelajaran daring. Apakah Bapak Ibu akan menggunakan pendekatan yang pragmatis, yang sifatnya parsial, atau apakah Bapak Ibu akan menggunakan pendekatan terpadu? Keputusannya ada di tangan Bapak dan Ibu sekalian. Menggunakan pendekatan parsial juga akan efektif, begitupun menggunakan pendekatan terpadu. Yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan kedua pendekatan itu dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan pengalaman belajar dengan berupaya meningkatkan interaksi seoptimal mungkin dengan teknologi yang kita gunakan. Liz Kolb mengatakan bahwa learning first, technology second. Saya mengatakan bahwa it is not merely about technology, but it is about creating learning experiences with technology. Demikian prinsip utama daripada pembelajaran daring. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.